Jadi ngambil satu bagian dari 4 bagian yang ada gitu. Nah kalau yang nggak diambil berapa ya, berarti kan 3 ya, yang diambil kan 3 dari 4 kan, berarti itu namanya 3/4 gitu ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ardematika. Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Materi ini merupakan materi matematika kelas 7 semester 1. Nah, jadi adik-adik yang baru masuk ke kelas 7 boleh belajar di sini ya, nanti agar nilai matematikanya bagus. Nah, namun seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, buat adik-adik yang baru datang di channel Ardematika, boleh tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, yang berwarna merah itu. Kemudian dinyalakan loncengnya, nanti ketika ada video terbaru dari Ardematika, adik-adik tidak ketinggalan infonya. Oke? Nah, kalau sudah, langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Baiklah, materi pecahan ini merupakan materi lanjutan ya adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah belajar matematika semester ini, tentunya diawali dengan bilangan bulat kan. Kemudian setelah mempelajari bilangan bulat, sekarang belajar tentang bilangan pecahan. Nah, tentu saja sebenarnya pecahan ini tidak asing lagi ya, karena di SD tentu adik-adik sudah belajar kan pecahan itu seperti apa. Namun di sini kita coba lagi ya, biar seger lagi ingatannya tentang pecahan, nanti di pembelajaran berikutnya jadi nggak bingung lagi gitu ya. Nah, apa sih itu pecahan gitu kan? Nah, secara sederhana tentu saja ya pecahan berarti bilangan yang tidak bulat gitu kan. Ya untuk apa gitu kan? Untuk apa sih bilangan pecahan ini kan gitu? Padahal kita udah punya bilangan bulat. Ya benar, dalam kehidupan sehari-hari tentu ada kalanya kita tidak bisa menggunakan bilangan bulat saja gitu ya. Kita memerlukan bilangan yang lain gitu, selain bilangan bulat. Contohnya adalah misalnya gini, ini ya, misalnya bagaimana kita menentukan gitu atau menyatakan ini, kalau misalnya kita punya kue nih adik-adik ya, kita punya kue, kemudian kuenya buletan kayak gini, kemudian dipotong nih ya, dipotong, kemudian dibagi 4 sama besar gitu, kemudian diambil satu ya, diambil satu bagian dari 4 potongan tadi itu ya, diambil satu dari 4 bagian potongan itu. Nah sekarang bagaimana caranya kita menyatakan itu yang diambil itu berapa gitu, berapa kue yang diambil, kemudian berapa kue yang tersisa. Nah itu kan nggak bisa dong kita bilang mau satu, enggak, karena kita cuma punya satu kue gitu ya. Kemudian bagaimana contoh lain, misalnya ini. Nah sekarang ini kita punya gelas ya kan, kita punya gelas ada air tapi nggak penuh. Nah sekarang kita mau menyatakan seberapa gitu, seberapa gelaskah air di dalam gelas itu. Nah itu kan nggak bisa ya, karena kalau dibilang satu gelas nggak juga, karena nggak penuh gelasnya gitu kan. Atau contoh lain lagi, misalnya ini ya, ada kain gitu kan, ada kain kemudian dipotong 3 bagian gitu, kemudian diambil satu bagian dari 3 itu. Nah kemudian ditanyakan berapa kain yang diambil gitu kan. Kalau dibilang satu nggak juga, karena masih ada sisanya kan, ya kan. Nah inilah yang disebut dengan pecahan. Artinya kita ngambil bagian tertentu dari keseluruhannya gitu ya. Nah coba kita lihat kembali yang potongan kue. Ini yang potongan kue, yang ini ya, yang potongan kue ini yang diambil ini berapa? Ini kan dibagi 4 ya teman-teman. Dibagi 4 berarti kemudian yang diambil 1. Nah itu kita sebut mengambil satu bagian dari 4 bagian gitu ya. Nah, itu kita tulis dengan 1/4. 1 artinya ngambil 1 ya, ngambil 1 dari 4 gitu ya. Bisa dipahami adik-adik ya. Jadi ngambil satu bagian dari 4 bagian yang ada gitu. Nah kalau yang nggak diambil berapa ya, berarti kan 3 ya, yang diambil kan 3 dari 4 kan, berarti itu namanya
3/4 gitu, ya. Artinya ngambil 3 dari 4 bagian yang ada. Seperti itu. Gampang kan? Ayo sekarang kita lihat lagi yang ini ya, yang gelas ini. Nah, kalau dilihat ini gelasnya dia ceritanya dibagi menjadi 5 bagian kan, dari 0 sampai 5 nih ya. Dibagi menjadi 5 bagian dari 0 sampai 5. Nah, sekarang airnya sampai berapa? Airnya kan sampai 3, nggak penuh kan? Ya, berarti kalau begitu banyaknya air berapa? Yang keisi air berapa? Berarti 3 ya kan, 3 bagian dari 5 kan gitu ya. Nah, itu tulisnya gini, 3 dari 5. Tulisnya 3/5 gitu ya. Kemudian yang kosong berapa? Yang kosong berarti yang keisi kan 3, berarti yang kosong 2 kan. Berarti 2 bagian dari 5. Tulisnya gini, 2/5 seperti itu. Ya, bisa ya? Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Nah, ini kain kan, kain dibagi 3 ya. Kain dibagi 3. Nah, sekarang diambil satu bagian aja. Berapa yang diambil? Ya berarti ngambil 1 dari 3 gitu kan. Ngambil 1 bagian dari 3 keseluruhannya. Nah, itu kita tulis dengan ini. Oh sorry, ini 1/3 ya maksudnya. Ini salah nih ya. Yang ini 1/3 ya. Nah, ini yang benar kan ngambil 1 ya. Ngambil 1 kemudian dari 3. Ini tulisnya 1/3 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang nggak diambil? Nah, yang nggak diambil sisa 2 kan, berarti 2/3 gitu ya. Ini juga salah ya, berarti mestinya 2/3 ya. Mestinya 2/3, artinya ngambil 2 dari 3 gitu ya. Ngambil 2 bagian dari 3 keseluruhan, seperti itu. Bisa ya adik-adik dipahami ya. Nah, untuk menambah lagi pemahaman adik-adik tentang bilangan pecahan ini, coba kita lihat lagi ilustrasi-ilustrasi berikutnya ya, coba. Nah, ini. Ayo, yang ini. Kita sekarang misalnya diminta untuk yang diarsir ya, yang berwarna biru ini menyatakan bilangan berapa gitu ya. Bilangan yang gambar yang biru ini menyatakan bilangan berapa. Nah, sekarang yang biru ini kan 1 ya. Ini. Ya, yang biru itu 1. Kemudian dari berapa? Dari 4 kan, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya, berarti kalau begitu yang biru ini menyatakan bilangan 1 dari 4 atau 1/4. 1/4. Itu bacanya 1/4 ya. Bisa ya? Oke, sekarang bagaimana dengan ini? Ayo, yang ini. Yang birunya ada 2, ya kan? 1, 2. Keseluruhannya berapa? Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, keseluruhannya ada 6. Yang biru ada 2. Berarti yang biru ini menyatakan 2 dari 6. Seperti itu. Gampang kan? Lagi coba yang ini. Yang biru menyatakan berapa? Yang biru ada 1. Kemudian dari keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang biru ada 1, keseluruhannya ada 4. Berarti yang biru ini menyatakan 1 dari 4. Gitu, gampang ya? Ayo lagi. Yang ini. Keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keseluruhannya ada 12, yang biru ada berapa? Yang biru ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang biru ada 5, berarti yang ini menyatakan 5 dari 12. Seperti itu. Gampang ya? Ayo lagi ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat lagi nih ilustrasi yang ini. Coba. Ini berapa? Yang biru menyatakan bilangan berapa? Lihat, hitung aja kan. Yang ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Atau yang biru dulu ya. Yang biru berapa? 1, 2, 3, 4. Yang biru ada 4 kan. Yang biru ada 4. Keseluruhannya berapa? Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi
yang biru adalah 4 dari keseluruhannya yaitu 12. Jadi ini menyatakan bilangan 4/12. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang ini yang biru ada 2 ya kan, dan biru ada 2, berarti 2 gitu. Kemudian keseluruhannya berapa? Itu 1, 2, 3, 4. Berarti ini menyatakan bilangan 2/4. Kita gampang ya. Kemudian lagi coba yang ini. Birunya ada berapa? Birunya ada 3. Ya berarti 3 gitu kan. Keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 3 dari 8 gitu. Lanjut yang ini. Birunya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4. Kemudian keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8. Berarti ini sama dengan ini ya. Ngambil 4 dari 8. Seperti itu. Bisa ya? Mudah ya adik-adik ya? Nah, jadi pecahan itu seperti ini ya. Jadi biasanya nulisnya kayak gini. 2/4, 4/12 itu ada pernya gitu. Tentu adik-adik sudah nggak asing ya, karena di SD juga sudah belajar ini. Oke? Nah, jadi kalau begitu setelah paham ini, setelah paham contoh-contoh tadi, apa yang bisa adik-adik simpulkan? Ayo. Jadi pecahan itu apa sebenarnya? Ya, jadi pecahan itu, nah ini ya, pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Jadi ngambil beberapa bagian dari keseluruhan gitu. Nah, biasanya pecahan dinyatakan dalam bentuk ini. A/B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi A itu bilangan bulat, B itu bilangan bulat ya. Kemudian B-nya nggak sama dengan 0 loh. Kenapa? Ya tentu adik-adik sudah belajar kan di bilangan bulat bahwa ini kan artinya bagi nih juga ya. A dibagi B. Nah, sesuatu bilangan yang dibagi dengan 0 kan nggak terdefinisi. Jadi agar bilangan pecahan ini bisa terdefinisi, maka B-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, sekedar mengingatkan lagi bahwa bentuk pecahan A/B itu ya, kalau ini bentuknya A/B, maka si A ini ya, A ini kita sebut dengan sebagai pembilang ya. A yang bilangan di atasnya itu namanya pembilang. Sedangkan yang B ini namanya penyebut ya. Jadi bilangan yang di atasnya per itu namanya pembilang, sedangkan yang di bawahnya per namanya penyebut. Seperti itu. Saya. Nah, di video berikutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya membandingkan pecahan termasuk operasi-operasinya. Oke? Baiklah adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang pengenalan konsep pecahan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, namun apabila adik-adik ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti kami jawab. Oke? Nah, di video berikutnya, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa kita akan belajar lagi tentang bagaimana caranya membandingkan pecahan, kemudian termasuk operasinya itu, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan. Jadi kalau adik-adik tidak mau ketinggalan video pembelajaran dari Ardematika, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini. Jadi nanti ketika ada video terbaru, kalian langsung mendapatkan pemberitahuannya. Oke? Baiklah kalau begitu, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.